Ada tryout pakai kurikulum Singapura itu kan, A-level, ternyata juga nilainya jeblok banget. Masa sih? Padahal tuh, karena sekarang kadang-kadang weekend aja, nah ini mungkin agak ekstrim ya, tapi aduh kenapa weekend? Jadi kalau kalian merasa udah jago nih, itu adalah tanda-tanda kalian mau gagal. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends. Halo. Wow, seneng banget nih hari ini ada Belva De Farah. Terima kasih yang Miss sudah hadir di Mary. sini. Thank you. Thanks for having me. Aku baca semua kan karena hari ini mau ketemu ya, jadi aku meresearch semua dari awal sampai akhir, and you are a super achiever. Waduh. Beneran, dari sejak SMA itu, dari sejak SD, SMP, SMA juga juara kelas. Amin. SMA juga Oh, iya, ketua bener. OSIS, ya kan? Terus itu dapat beasiswa ke NTU juga. Jadi kita sama-sama satu universitas. Alma mater ternyata, betul sekali. Tapi saya satu degree doang ya, Isir Elektro. Ini double degree. Komputer dan sama juga bisnis. bisnis. Ya. Terus udah gitu juga double degree di Harvard, di Stanford. Wow, super achiever. Sekarang pertanyaannya, pernah gagal nggak sih? Pernah gagal nggak? Pernah gagal dalam arti kamu ingin ke universitas tertentu terus ternyata ditolak, atau daftar kerjaan tertentu ternyata nggak diterima gitu, pernah nggak sih gagal? Gagal sih sering banget ya, sering banget. Contohnya dulu misalnya, saya dulu sebenarnya aplikasi juga ke SMA di Singapura. Oke. Tapi gagal. Oh ya? Iya. Serius? Iya, waktu itu karena ya memang nggak dipersiapkan sih. Oh. Dan waktu itu emang jadinya ngerasa banget, oh ternyata saya waktu itu masih, kalau dibandingkan yang anak-anak lain nih dari sekolah-sekolah yang benar-benar unggulan-unggulan, itu kok ternyata masih kalah gitu. Terus waktu itu juga pada saat mau masuk NTU itu kan sebenarnya untungnya waktu itu ikut tryout dulu. Oke. Jadi ada tryout pakai kurikulum Singapura itu kan, A-level, ternyata juga nilainya jeblok banget. Masa sih? Padahal tuh waktu itu udah ranking 1 di sekolah Iya ya. loh. Tapi kalau misalnya udah pakai standar itu ternyata masih jauh gitu. Dan banyak lagi sih hal yang lain kan. Kalau bisnis juga udah pasti gagal, banyak ditolak-tolak di mana-mana investor. Iya. Banyak juga yang kita udah melakukan sesuatu, misalnya inisiatif marketing apa, ternyata nggak jalan, banyak lah. Jadi gagal-gagalnya tuh sebenarnya banyak banget, nggak mulusnya tuh sebenarnya banyak banget. Tapi ya yang paling penting ya bisa bangkit lagi lah, dan jangan take it personally gitu. Jadi kalau misalnya gagal ya bukan berarti gagal permanen, setiap saat akan gagal terus. Tapi kalau misalnya kita melakukan perbaikan, itu pastinya nanti akan bisa jadi lebih baik. Ternyata pernah gagal juga. Iya. Baru tahu pasti loh. loh. Baru tahu, maksudnya gagal dalam segi pendidikan, dan mau masuk sekolah mana, begitu nilai jeblok juga pernah. Wow. Betul sekali. Tapi ya tetap kita harus terus berusaha, terus belajar, memperbaiki, mengkoreksi kenapa itu belum berhasil, supaya bisa lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, sekarang kalau sebagai super achiever, ini benar-benar super achiever ya, karena banyak banget, dan bukan hanya dari segi pendidikan, tapi kan dari segi bisnis juga. Dulu pun juga pernah bekerja di Accenture, di perusahaan-perusahaan yang memang wow, itu udah kelas atas banget ya. How do you keep yourself humble? How do I keep myself humble? Sebenarnya gini, dengan menyibukkan diri. Maksudnya saya tuh bahkan nggak berpikir tentang hal lain sih. Jadi tentang apa yang perlu dikerjakan saat ini dan gimana cara lebih baik aja gitu. Jadi bahkan untuk mikir, aduh kayaknya gue udah jago nih, gue kayaknya udah super achiever atau apa, itu sekarang bahkan juga udah nggak kepikiran sih. Justru lebih forward looking dan ngelihat apa yang mesti dikerjain lagi dan udah fokus itu aja sih. Karena agak-agak ini. Tapi sebenarnya humble itu penting banget, karena sebenarnya ada juga ketika saya gagal, tadi misalnya balik lagi ke pertanyaan tadi ya, ketika saya gagal itu almost always the case, hampir selalu ketika saya merasa sudah jago. Kayak misalnya waktu itu mau yang masuk SMA Singapura, saya merasa waktu itu udah jago, ngapain
belajar lagi. Ya coba aja gitu, ternyata hancur. Okay. Terus waktu itu juga mau ujian apa, saya ngerasa udah jago, ternyata akhirnya nggak begitu bagus misalnya nilainya. Jadi penting banget untuk selalu merasa harus terus dan terus belajar. Gitu. Ya, justru ketika kita merasa gue udah yakin bisa nih itu gitu. adalah tanda-tanda mau gagal. Itu tanda-tanda mau gagal. Itu tanda-tanda mau gagal. Itu beneran. Jadi sekarang kadang-kadang emang gitu sih. Jadi kalau udah ngerasa udah jago, udah nyaman, udah enak, pasti bisa, itu adalah tanda-tanda mau gagal. Jadi itulah kenapa sebenarnya saya itu termasuk orang yang agak-agak paranoid juga sih. Jadi paranoid. Jadi kalau udah terlalu, maksudnya udah dapet banyak hal nih, itu harus mengingatkan diri sendiri, harus tetap belajar nih, nggak bisa. Kalau udah terlalu enak, udah terlalu nyaman, itu biasanya tanda-tanda gagal. Jadi ada self defense mechanism yang men-trigger kalau kita udah ngerasa tiba-tiba kayak gue udah tahu banyak segala macam, itu harus hati-hati tuh berarti. Karena ketika kita merasa bahwa kita tahu segalanya, ya itulah calon akhir dari segalanya. Calon akhir dari segalanya, dan itu udah berkali-kali. Jadi kalau kalian merasa udah jago nih, itu adalah tanda-tanda kalian mau gagal. Tapi kalau kalian merasa belum jago, itu berarti kalian akan jadi sukses. Itu adalah sebuah pemikiran dan kunci kesuksesan. Tapi nggak capek gitu, maksudnya belajar terus dan always like, let's aim for more, selalu lagi dan lagi dan lagi. Iya. Sebenarnya sih capek sih mungkin enggak sih ya. Karena kalau dulu misalnya masih, karena sekarang gini, karena saya sekarang merasa bahwa saya melakukan hal yang menurut saya penting, gitu. Dulu ketika saya kan tadi kan udah pernah kerja di macam-macam perusahaan. Nah itu kadang-kadang misalnya saya disuruh ngelakuin ini dan saya merasa itu nggak penting, itu yang membuat saya capek. Gitu. Tapi ketika saya sekarang sudah melakukan apa yang menurut saya penting, yaitu misalnya melalui ruang guru, itu kan pendidikan menurut saya penting, dan salah satu masalah utama negeri ini, ya kan, terus misalnya sekarang staf khusus presiden menurut itu saya penting, itu yang membuat saya energized sih, gitu. Jadi menurut saya banyak sih yang nanya juga ke saya, Kak gimana sih cara menemukan sesuatu yang penting ini, gitu kan, untuk supaya jadinya nggak capek. Nah menurut saya gini, dulu ketika saya kerja, ya kan, dan saya nggak merasa yakin bahwa ini adalah pekerjaan yang menurut saya akan saya bisa lakukan in the long term. Itu ada konsep kalau saya sendiri ya, work and play. Jadi 80% dari waktu kita gunakan untuk work. Yang karena kan kalau misalnya kita tiba-tiba resign, ya kita juga masih ada punya banyak kewajiban, kan. Tapi lakukan 20% of your time dari waktu Anda itu untuk bermain. Bermain itu maksudnya apa? Bermain itu adalah melakukan hal-hal yang kalian suka dulu. Waktu itu ruang guru itu pendidikan adalah hal yang saya suka. Tapi lama-lama 20% ini, banyak juga yang dari 20% ini atau permainan-permainan ini, permainan maksudnya melakukan permainan itu bukan berarti main-main ya, tapi melakukan hal yang disuka, yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu nggak apa-apa. Banyak yang akan ya udah suka-suka aja gitu, tapi nggak akan kemana-mana. Tapi ada juga proyek-proyek yang ternyata nanti semakin lama semakin besar dan besar dan besar, sampai di suatu titik di mana juga sudah merupakan decision yang logical untuk saya pindah kapal dari pekerjaan saya yang sekarang ke yang saya suka tadi, karena yang saya suka tadi ternyata sudah lebih besar. Jadinya sekarang saya melihat apa yang saya lakukan tuh kayak 100% play. Jadi 100%-nya adalah udah apa yang saya suka, jadinya transisi itu harus terjadinya agak gradual gitu. Dan ketika sudah menemukan, ya akhirnya bisa selalu energis dan nggak merasa capek. Karena sekarang kadang-kadang weekend aja, nah ini mungkin agak ekstrim ya, tapi aduh kenapa weekend? Kadang-kadang capek juga sih. Sama loh, tapi kalender kita tuh semua hitam semua, nggak ada merah. Kadang-kadang ini kirain hari kerja kan, ternyata hari Minggu. Tapi orang-orang merasa kayak ini nggak punya kehidupan atau apa. Cuman menurut saya, ya saya enjoy dan saya merasa suka dengan ini, dan saya juga merasa tidak terbebani juga. Jadi itulah
maksudnya enaknya kalau udah menemukan sesuatu yang kamu passionate lah. Betul. Gitu. Jadi nggak akan ngerasa capek ngelakuinnya. Oke, so itu salah satu rumusnya ya. Berarti kalau misalnya mungkin sekarang kamu masih bekerja dan rasanya capek banget gitu ya, at least it's okay. Karena kan 80% hidup kamu juga, at least kamu juga harus bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri kan. Tapi at least mungkin 20%-nya coba lakukan sesuatu yang memang you have fun doing it. Walaupun mungkin belum jadi profesi, tapi lakukan aja dulu. Lakukan aja, siapa tahu nanti jadi besar dan akan menjadi profesi. Gitu. Contohnya nih mungkin bikin konten YouTube kalau itu mau suka, ya kan mulai aja dulu konsisten gitu. Ntar makin lama makin banyak. Oke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.